Halo, perkenalkan, nama saya Imam Khairi Mukmini dari kelas Psikologi B angkatan 2021. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori materi belajar behavioristik dari Mapel Psikologi Pendidikan Dasar. Tujuan video ini tidak lain adalah untuk tugas ujian tengah semester saya di Mapel Psikologi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Rion Nofrianda MPSI. Oke, kita langsung saja. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan perilaku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan kata lain, teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Karena mungkin penjelasan sebelumnya repot atau susah dimengerti, kalau menurut saya teori ini lebih mengedepankan hasil ketimbang proses. Dengan kata lain, selama hasilnya baik, jadi prosesnya tidak terlalu penting. Mengapa teori behavioristik itu penting? Teori behaviorisme bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Kemudian ciri-ciri belajar behavioristik. Ciri-ciri teori belajar ini adalah: pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Kemudian kedua, para penganut teori ini berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Kemudian ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Apa kelebihan dari teori ini? Pertama, siswa-siswa yang selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik, mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan lain-lain. Kedua, siswa didorong untuk berpikir linear dan konvergen. Tiga, siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kemudian kekurangan dari teori ini. Pertama, siswa sangat dibatasi dalam kreativitasnya, kemudian spontanitasnya dan imajinasinya. Kedua, teori ini bersifat teacher centered, yaitu segala sesuatu berfokus kepada para pengajar. Jadi siswa bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi dari guru. Ketiga, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan di mata siswa karena teori ini mengambil alih guru. Kemudian keempat, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Kemudian kelima, tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kemudian contoh dari penerapan teori ini. Pertama, bisa kita lihat dari
ketika guru menyusun materi bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana hingga kompleks. Kemudian bisa dilihat guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Ketiga, bisa dilihat juga saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Come a little closer cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like a slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a willy. Even in the sun, you know I keep it icy. Aduh Pak, maaf saya terlambat. Oh, nggak apa-apa. Gaji kamu saya potong ya 100.000. Loh, kok gitu Pak? Ya kalau nggak mau dipotong ya jangan terlambat dong. 100.000 kan gaji saya untuk 2 hari Pak. Ya kan kamu udah baca kontrak kerjanya kan. Ya udah, jangan terlambat lagi besok biar gaji kamu nggak dipotong. Oke? Aduh. Oke lah Pak. Kemudian bisa dilihat lagi contoh kedua, yaitu ketika seorang karyawan terlambat bekerja. Seorang karyawan yang terlambat bekerja, kemudian terlambat beberapa menit, kemudian dia mendapati bahwa gaji dia dipotong sebanyak 100.000. Kemudian karyawan ini protes kepada bosnya, kenapa gaji dia dipotong padahal 100.000 itu gaji dia selama 2 hari. Jadi bosnya ini tidak mau tahu, walaupun sedikit kejam, tapi tujuan bosnya ini baik sebenarnya. Jadi menciptakan trauma kepada karyawannya agar dia terlambat lagi, walaupun hukumannya juga lumayan mengerikan, potongan gaji selama 2 hari. Jadi seperti itulah, hasil lebih diutamakan ketimbang proses. Jadi selama pembentukan hasilnya ini berjalan baik, jadi itu prosesnya tidak dipermasalahkan selama hasilnya baik. Sekian dari saya tentang teori belajar behavioristik ini. Jika ada kesalahan atau apa, mohon diluruskan di kemudian hari. Saya Imam Khairul Mukminin undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.